Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSMY dimanapun berada, senang sekali dapat berjumpa lagi dalam program edukasi Ngobras, Ngobrol Asik Sehat. Suatu program yang dapat memberikan sahabat banyak informasi dan tips-tips kesehatan langsung dari ahlinya. Dalam rangka memperingati Hari Keselamatan Pasien Sedunia World Patient Safety Day setiap tanggal 17 September, maka Ngobras episode kali ini kita akan berbincang-bincang tentang keselamatan pasien dengan tema melibatkan pasien demi keselamatan pasien. Ini sesuai dengan tema yang diangkat oleh WHO pada tahun 2023 yang berfokus pada pencegahan dan pengurangan bahaya yang terjadi pada pasien selama pemberian layanan kesehatan. Nanti akan kita tanyakan apa itu keselamatan pasien, tujuan, dan bagaimana cara kita menerapkan keselamatan pasien tersebut kepada narasumber kita. Sebelum kita ngobrol bersama, kami ingatkan kembali sahabat untuk subscribe YouTube PKRS RSMY, like, komen, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik lainnya yang kami bagikan. Nah, sudah hadir narasumber kita, Ketua Komite Mutu Rumah Sakit Dr. M. Yunus Bengkulu, Dr. Mulia Sundari, spesialis penyakit dalam, dan Kasub Keselamatan Pasien Rike Puspitasari Eskep. Iya, jadi sudah hadir bersama kita Dr. Mulia Sundari dan Mbak Rike. Apa kabar Dr. Sundari? Baik, alhamdulillah. Mbak Rike? Alhamdulillah. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan kita ya dok ya, bincang-bincangnya. Jadi apa sih itu dok, keselamatan pasien? Keselamatan pasien adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien untuk menjadi lebih aman dalam upaya mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh suatu tindakan atau akibat tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Lalu apa tujuan keselamatan pasien dok? Oke, untuk tujuan keselamatan pasien adalah yang pertama agar terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Dan yang ketiga adalah menurunnya kejadian yang tidak diharapkan di rumah sakit. Oke, jadi kalau dokter dan perawat atau tenaga medis lainnya yang ada di rumah sakit, jadi peran mereka apa dalam keselamatan pasien? Dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan pasien safety di rumah sakit, yaitu sebagai pemberi pelayanan di mana harus mematuhi standar pelayanan atau SOP yang telah dibuat dan diterapkan di rumah sakit. Baik, terima kasih. Sekarang kita beralih dulu ke Mbak Rike sebagai Kasub Keselamatan Pasien ya. Jadi Mbak Rike, apa sih sebenarnya insiden keselamatan pasien? Baik. Insiden keselamatan pasien itu adalah suatu kondisi yang mengakibatkan atau menimbulkan cedera yang seharusnya tidak boleh terjadi pada pasien. Oh gitu ya. Terus jadi contoh-contoh dari insiden tuh misalnya gimana tuh Mbak? Jadi sebelum kita kasih contoh ya, insiden keselamatan pasien itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada kejadian nyaris cedera, yaitu suatu kondisi yang belum sampai ke pasien, tapi hampir saja terjadi pada pasien. Kemudian ada kejadian tidak cedera. Jadi insiden tadi atau kejadian tadi sudah terjadi pada pasien, tapi pasien tidak mengalami cedera apa-apa. Kemudian ada kejadian tidak diharapkan, yaitu di mana suatu kejadian atau kondisi yang menimbulkan cedera pada pasien. Nah, kita kasih contoh begini ya Bu. Seandainya pada saat kita penerimaan obat di apotik ya, pada saat kita memberikan resep obat, kemudian namanya misalkan Nyonya Fatima yang datang, sementara yang datang pada saat pemberian resep itu dua-duanya Nyonya Fatima. Nah, kita berilah resep tadi kepada Nyonya Fatima. Tapi sebelumnya kita tanyakan dulu, diambil ya, maaf diambil misalkan resep tadi sama Nyonya Fatima yang berobat di poli dalam misalnya. Seharusnya resep tadi atau obat tadi diberikan kepada Nyonya Fatima yang di poli jantung. Nah, kemudian si pasien tadi kembali lagi, maaf Ibu, ini sepertinya obatnya salah, ini bukan untuk saya berobatnya tadi ke poli dalam, sementara ini di poli jantung. Nah, itu udah kejadian insiden, namanya adalah kejadian nyaris cedera ya. Nah, tapi belum diminum. Nah, beda lagi dengan kejadian yang tidak cedera atau KTC. Obat tadi sudah dibawa sama pasien pulang ke rumah sama Ibu Fatima tadi ya contohnya, kemudian terminumlah oleh dia di rumah, ya misalkan dia minum antibiotik ya, tapi besoknya dia nggak mengalami cedera apa-apa. Tapi dia sadar ketika mau minum obat lagi, kok namanya Nyonya Fatima, ini kayaknya bukan obat saya sering berobat tapi nggak mendapatkan obat-obat ini, gitu. Kemudian dia datang ke rumah sakit mengembalikan obat tersebut. Itu udah KTC namanya, tidak cedera.
ya. Beda lagi kalau kejadian contoh kejadian tidak diharapkan. Ketika dia mengkonsumsi obat tadi, dia malah mengalami alergi obat, misalkan, "Oh, saya gatal-gatal dan obat ini bukan untuk saya." Nah, itu dinamakan sebagai KTD. KTD, oke. Berarti banyak jenis-jenis insiden ya Mbak ya. Lalu misalnya terjadi insiden, siapa saja sih yang bisa melapor Mbak Keke? Apakah hanya petugas medis saja, pasien, atau keluarga pasien juga boleh? Boleh. Jadi siapapun boleh melapor jika ada kejadian atau insiden ya. Mau itu petugas medis, keluarga pasien, satpam yang ada di rumah sakit. Seperti yang kita contoh tadi ya Bu ya. Itu pasien kan melapor kalau dia salah obat, itu udah termasuk dalam cara melapor insiden keselamatan pasien. Nah, kalau sekarang kita sudah membagikan seperti scan barcode namanya, itu nantinya siapapun boleh melapor. Misal pada saat ada di lobi utama ya di rumah sakit, itu ada pasien atau satpam melihat ada pasien jatuh di depan lobi. Nah, ketika satpam sudah memberikan bantuan kepada pasien tadi terlebih dahulu ya bantuan, maka langsung bisa melapor, tinggal dia melakukan scan barcode, nanti ada keluar semacam kayak seperti form ya, namun tidak kita beri nama siapa yang melapor, jadi anonim, cuma akan mencantumkan nomor telepon. Tujuannya mencantumkan nomor telepon itu bukan untuk menanya-nanya secara detail, tidak, tapi ingin mengetahui insiden yang dilaporkan itu seperti apa, terjadinya di mana, seperti itu. Nanti misalkan sudah dapat informasi itu, maka tim keselamatan pasien dari Komite Mutu akan turun ke ruangan yang mengalami insiden tadi, ya, akan membagikan form insiden dan melakukan investigasi dan lain-lain. Jadi secara garis besar nih Mbak Keke, kesimpulannya kalau ada suatu insiden, alur pelaporannya seperti apa? Jadi kalau alur pelaporan insiden keselamatan pasien itu kalau untuk di ruangan rawat inap misalnya atau rawat jalan ya, saya bicarakan di rawat inap dulu, maka staf yang berdinas pada hari itu atau staf yang menemukan kejadian tadi, dia akan memberikan bantuan yang jelas pertama kali kepada pasiennya. Ketika udah dia menilai oh ada cedera atau tidak kepada pasien, maka dia wajib melaporkan kepada kepala ruangan. Nah, kemudian kepala ruangan itu akan memberikan informasi kejadian tadi kepada supervisornya Irna misalnya, kemudian kepada case manager, dan tetap harus lapor kepada bagian Komite Mutu atau bagian sub keselamatan pasien, ya. Nah, karena laporan yang harus masuk ke bagian keselamatan pasien itu adalah 48 jam, tidak boleh lebih dari itu. Nah, nanti setelah dia laporkan, misalkan kepala ruangan itu sudah menilai bahwa ada insiden ini, oh tidak cedera, maka dia tetap membuat laporan, cuma dalam bentuk laporannya sederhana, cukup hanya membuat analisa penyebabnya dan rekomendasi atau solusi. Tapi kalau ada cedera pada pasien, setelah itu laporan tadi itu akan kami yang membuat dan melakukan rapat bersama untuk mencari solusi atau rekomendasi supaya kejadian tadi tidak berulang-ulang kembali. Seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti insiden itu kalau bisa jangan sampai terjadi ya kan? Oke, Dokter Sundari mungkin bisa lagi kita tanyain lagi. Jadi kira-kira tuh cara mencegah supaya insiden keselamatan pasien tidak terjadi tuh kira-kira apa ya Dok? Oke, jadi cara untuk mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien adalah menerapkan budaya keselamatan pasien untuk tidak takut melapor jika ada insiden keselamatan pasien dan juga menerapkan 6 sasaran keselamatan pasien. Oh gitu, Dok, Iya, ya. jadi agar tercipta keselamatan pasien. Di rumah sakit ya Dok? Iya, Ya? di rumah sakit. Nah ini baru lagi nih Dok, kira-kira apa sih Dok bahasa 6 sasaran keselamatan pasien tuh? Mungkin bisa dipaparkan lah Dok Iya, sedikit. jadi penting sekali kita harus mengetahui apa saja 6 sasaran keselamatan pasien. Yang pertama adalah kepatuhan identifikasi pasien, yang kedua meningkatkan adanya komunikasi efektif, yang ketiga adalah kewaspadaan terhadap penggunaan obat-obatan high alert, yang keempat adalah kepastian tepat lokasi, tepat pasien dan tepat prosedur. Yang kelima adalah mencegah risiko infeksi dan keenam adalah mencegah terjadinya risiko pasien jatuh. Baik, terima kasih Dokter Sundari. Sekarang kita kembali kepada tema WHO 2023 ini, yaitu tentang melibatkan pasien demi keselamatan pasien. Itu kira-kira gimana ya Mbak? Mbak Keke, silahkan dijelaskan Mbak. Jadi maksudnya pasien itu diperlakukan sebagai mitra dalam perawatan. Kalau kita sudah menganggap pasien itu sebagai mitra kita dalam memberikan perawatan, maka kita akan mendapatkan kepuasan yang secara signifikan. Kita dapat keselamatan pasiennya dapat, kemudian kepuasan dari pasien itu dapat, dan juga hasil dari pasien itu sehat itu sendiri. Nah, itu juga membuat kita
keselamatan pasien itu bisa terwujud, maka tidak ada kejadian-kejadian atau insiden-insiden yang tidak boleh terjadi kepada pasien, seperti itu. Oke, jadi penting banget ya dok ya, berarti Ya. supaya tidak terjadi insiden keselamatan pasien di rumah sakit ya. Jadi kira-kira nih dok, untuk mengedukasi masyarakat dan juga tenaga medis tentunya ya, Ya. gimana sih preventifnya ya, langkah-langkah preventif dan upaya pencegahan supaya tidak terjadi insiden keselamatan pasien? Ya, terima kasih. Jadi upaya kita untuk mengedukasi terhadap tenaga medis dan masyarakat tentunya, langkah-langkahnya adalah tenaga medis dan masyarakat sangat berperan penting dalam meningkatkan pasien safety. Dalam semuanya adalah mencegah terjadinya cedera, mencegah kecacatan, bahkan mencegah adanya kematian, sehingga dapat meningkatkan mutu dari layanan rumah sakit itu sendiri. Baik, jadi intinya kalau insiden tuh nggak harus dari tenaga medis ya dok ya. Jadi masyarakat, pasien, semua harus berperan aktif dalam keselamatan pasien ini. Karena ini semua adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi jangan terima aja kalau sebagai pasien atau keluarga pasien, semua harus aktif. Mungkin seperti itu. Mungkin ada closing statement sedikit nih dok, entah dari dokter atau Mbak Rike, boleh silakan. Ya, jadi closing statement hari ini adalah marilah kita sama-sama meningkatkan budaya keselamatan pasien dengan budaya untuk tidak takut melapor jika ada insiden keselamatan pasien dan selalu dapat menerapkan 6 sasaran keselamatan pasien di lingkungan rumah sakit sehingga dapat terwujudnya keselamatan pasien di rumah sakit. Baik, mungkin Mbak Keke sedikit Mbak Keke ditambahkan. Baik, sama seperti Dokter Sundari tadi katakan bahwa salah satu cara untuk mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien itu adalah dengan menerapkan semua standar dan SOP yang sudah berlaku di rumah sakit. Kemudian tidak lupa 6 sasaran keselamatan pasien itu merupakan kunci agar terwujudnya keselamatan pasien. Jadi baik kita mau bekerja apapun, lakukanlah 6 sasaran keselamatan pasien. Dan lebih lagi dalam tema sekarang ya, WHO tahun 2023 melibatkan pasien demi keselamatan pasien. Ajak pasien itu sebagai tim kita ya, ikut terlibat dalam memberikan perawatan. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih kepada Dr. Sundari dan Mbak Keke atas waktu dan penjelasannya kepada kami hari ini. Semoga ini insya Allah pasti bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan terakhir yang pasti ini bisa meningkatkan mutu layanan rumah sakit untuk mencegah insiden keselamatan pasien. Terima kasih sahabat RSMY sudah menyaksikan Ngobras episode kali ini. Nantikan episode Ngobras berikutnya dengan tema yang lebih menarik. Selamat Hari Keselamatan Pasien Sedunia. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Salam sehat. Sehat.